Perkenalkan, saya Woromastuti, saya pengajar program studi Jawa FIB UI, tinggal di Depok. Terima kasih. Pangestu adalah kependekan dari Paguyuban Ngesi Tunggal, sebuah organisasi kebatinan dan kepercayaan yang sudah cukup lama ada di Indonesia, dan jumlah warganya atau anggotanya juga cukup banyak ya, ribuan. Sedikit perkenalan mengenai Pangestu, kantor pusatnya ada di Jakarta, di Jalan Gandaria, dan ketuanya saat ini adalah Pak Didi. Mengenai orientasi religi dalam aliran kebatinan Pangestu, sebetulnya adalah sangkan paraneng tumanti, di mana kita berasal, di situ kita kembali. Jadi sebagai manusia yang terlahir suci, ketika kembali di masa kematiannya juga perlu kesucian hati, kesucian jiwa, karena untuk dapat bertemu dan bertunggal dengan Suksma Kawekas dan Sang Guru sejati. Dan disitulah orientasi religi dari Pangestu. Ya. Laku itu kita pahami sebagai sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Artinya ada langkah atau aktivitas atau kegiatan yang bersifat fisik maupun batin yang menyertai kita untuk menanamkan satu kesadaran kepada ketuhanan, keimanan kita, ya, mengikat tali keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, kalau di dalam Pangestu, hal tersebut dilakukan melalui cara misalnya manembah, ya, yang di dalam sehari itu 3 kali, pagi, sore, dan malam menjelang tidur. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa laku yang untuk mendekatkan diri kita kepada Suksma sejati itu adalah dengan manembah malam misalnya, ya. Ini terkait dengan manembah. Kalau di dalam Islam dikenal dengan tahajud. Yang ditekankan di dalam manembah malam itu adalah bangun di saat kita tidur dan kemudian bersuci, cuci muka, dan kemudian berkomunikasi dengan Suksma sejati dan Suksma Kawekas di tengah malam yang hening, ya. Nah, itu salah satu. Ada juga laku toko bisu, tidak bicara, ya, dalam kurun waktu tertentu. Kemudian laku misalnya pada umumnya yang dikenal oleh orang Jawa, mute, hanya makan nasi dan garam atau dengan parutan kelapa, atau ngerowot, ya, makan makanan yang tumbuh di dalam tanah seperti ubi, singkong, ya. Dan ngelmu itu sendiri sebetulnya tidak secara jelas atau tidak secara strict, ya, apa dogma itu dikenal atau dikembangkan di dalam ajaran Pangestu, karena ngelmu itu ajaran Sang Guru itulah sebetulnya ilmu, ya. Jadi tidak ada ilmu lain selain ajaran Sang Guru sejati, selain ajaran Suksma Kawekas, selain sabda-sabda Suksma sejati yang ditulis dalam kitab-kitab suci yang dikenal dalam Pangestu seperti Sasoko Jati, Sabdo Khusus, kemudian Olah Rasa di Dalam Rasa, Ulasan Kang Klana, ya, yang ditulis
ditulis oleh para utusan, bukan utusan, orang-orang yang terpilih pada saat Pak Denarto sebagai pendiri Pangestu atau dikenal Bapak Paranporo itu menerima sabda-sabda Sang Guru Sejati. Itu secara khusus tidak ada, tetapi yang utama yaitu manembah tadi, karena manembah menjadi persyaratan untuk kita sebagai manusia berkomunikasi dengan Tuhan atau dengan Suksma Sejati. Kalau kita lupa untuk berkomunikasi alias tidak eling, bisa berbeda dampaknya ya untuk kita yang memang percaya dan yakin bahwa Suksma Kawekas dan Suksma Sejati adalah sesembahan kita yang sejati. Nah, kemudian ritual lainnya adalah berbuat baik, yaitu Budi Dharma. Mungkin kalau bisa saya sampaikan, Budi Dharma itu kita mengenalnya sebagai sedekah sebetulnya ya, tanpa pandang bulu. Kepada siapapun kita bersedekah. Jadi yang namanya Budi Dharma itu tidak terbatas pada pemberian uang secara fisik ya. Jadi menolong itu adalah juga salah satu ritual ya yang harus ditaati. Ada misalnya dasa sila, berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada negara, berbakti kepada Khalifatullah sebagai utusan Tuhan, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, kepada saudara tua, menghormati sesama manusia. Itulah bentuk ritual. Jadi sebetulnya dalam setiap langkah kita di kehidupan ini, itulah ritual yang kelak membawa kita kembali suci dan siap menghadap kepada Suksma Kawekas dan Suksma Sejati. Dan disitulah sebetulnya ritual hidup yang selama ini diyakini menjadi jalan untuk tadi kembali kepada Sang Pencipta. Mengenai konsep ketuhanan di dalam Pangestu, kita mengenal hanya satu yang kita sembah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, atau di dalam Pangestu dikenal dengan Suksma Kawekas ya. Kemudian utusannya adalah Suksma Sejati yang menjadi sesembahan kita ya, yang ada di dalam konsep ketuhanan tersebut. Mungkin tidak sesederhana itu ya, bahwa Suksma Kawekas adalah menjadi sesembahan hamba yang sejati, dan Suksma Sejati adalah tetap menjadi utusan Tuhan yang sejati. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Atau kita kalau lebih mengenalnya dengan Sang Guru Sejati, atau guru kita yang sejati adalah penuntun kita yang sejati, yang selalu menuntun hidup kita untuk tetap eling lan waspada. Eling sakjroning eling, ojo eling sakjroning lali. Kurang lebih seperti itu.